Rahasia budidaya kepiting bakau, jenis usaha yang bisa kalian coba di daerah kalian. Pernah kebayang nggak kalau ternyata ada jenis usaha yang bisa kalian coba di daerah kalian, tapi hasilnya bisa sampai jutaan rupiah tiap bulan? Bukan jualan online, bukan juga ternak lele, tapi dari hewan berkaki capit yang sering hidup di sekitar hutan mangrove, kepiting bakau. Si kecil bercapit besar ini ternyata bisa jadi peluang bisnis yang luar biasa menguntungkan kalau kalian tahu cara budidayanya. Nah, di video kali ini pemburu amatir bakal bahas tuntas cara budidaya kepiting bakau dari awal sampai panen, yang bisa jadi inspirasi buat kalian mulai usaha di daerah masing-masing. Indonesia dikenal sebagai negeri kaya akan hasil lautnya. Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap wilayah punya potensi perikanan yang luar biasa. Nah, salah satu komoditas yang kini makin populer adalah kepiting bakau. Selain rasanya yang gurih dan dagingnya tebal, harga jualnya pun tinggi, bahkan bisa menembus pasar ekspor. Yang menarik, budidaya kepiting bakau bisa dilakukan dengan sistem sederhana, nggak harus punya tambak besar, cukup menyesuaikan dengan kondisi di daerah kalian. Jadi, siapapun bisa mencobanya asal punya kemauan dan ketelatenan. Mengenal ciri fisik kepiting bakau. Kepiting bakau mudah dikenali dari capitnya yang besar dan kuat, serta tempurungnya yang keras berwarna hijau tua kehitaman. Kakinya kasar dan gelap, tanda bahwa kepiting ini hidup di habitat berlumpur dan air payau. Di bagian punggung atau karapasnya, terdapat lekukan mirip tapak kuda dan duri kecil di sisi kanan-kiri. Ciri khas ini membuatnya berbeda dari kepiting jenis lain seperti rajungan atau kepiting sawah. Persiapan lahan atau kolam. Sebelum mulai, kalian perlu menyiapkan lokasi yang cocok. Idealnya dekat dengan sumber air payau, misalnya sungai yang mengarah ke laut atau daerah hutan mangrove. Pastikan tempatnya tidak mudah banjir dan jauh dari sumber limbah. Kalau lahannya tanah, burkan dulu sedalam 20-30 cm. Lalu jemur selama beberapa hari agar gas beracun hilang. Tanah dengan pH sekitar 7-8 adalah kondisi terbaik. Kedalaman air idealnya sekitar dari 80 cm sampai 1 meter. Dasar kolam sebaiknya berlumpur supaya kepiting bisa bersembunyi seperti di habitat aslinya. Tambahkan pagar dari bambu atau plastik tebal di sekeliling kolam agar kepiting tidak kabur. Sistem pembudidayaan. Dalam budidaya kepiting bakau, ada dua sistem yang umum digunakan. Sistem keramba apung dan sistem kurungan bambu. Keramba apung cocok untuk wilayah dengan aliran air yang tenang, seperti pinggiran sungai atau kanal. Sementara sistem kurungan dibuat dari bambu yang ditancapkan sedalam 30 cm membentuk pagar setinggi 1,5 meter. Bagian bawahnya rapat supaya kepiting tidak keluar, tapi tetap memberi ruang udara masuk. Jaga kualitas air dengan mengganti sebagian air setiap minggu. Pastikan air bersih, tidak terlalu asin, dan tidak terlalu tawar. Pemilihan indukan. Indukan yang baik menentukan hasil panen. Pilih indukan yang aktif, tidak cacat, dan capitnya kuat. Untuk betina, ukuran tempurung ideal sekitar 9-10 cm, sedangkan jantan 11 cm. Bobot tubuhnya sebaiknya antara 185-250 gram. Pastikan indukan bebas dari jamur dan parasit, agar anakan yang dihasilkan berkualitas tinggi. Sebelum proses pembenihan, wadah perlu dibersihkan dan dikeringkan selama beberapa hari. Tambahkan pasir di dasar wadah setebal 15 cm agar terasa alami. Isi air 10-20 cm
dan tambahkan aerasi supaya kadar oksigen stabil. Selama pemeliharaan, pisahkan jantan dan betina agar tidak berkelahi. Kepiting ini memiliki sifat teritorial, jadi jika disatukan bisa saling menyerang dan menimbulkan luka. Penetasan telur dan pemeliharaan larva. Kepiting bakau betina bisa menghasilkan hingga 2 juta butir telur dalam 1 kali bertelur. Telur biasanya dierami selama 10–12 hari. Suhu air terbaik sekitar 26–29 derajat Celcius, dengan kadar garam sekitar 31–32 ppt. Kondisi yang stabil akan meningkatkan tingkat penetasan hingga lebih dari 90%. Setelah menetas, larva kepiting dipelihara di wadah khusus dengan kepadatan 10–30 ekor per liter air. Berikan pakan alami seperti rotifer dan artemia kecil. Usahakan jangan terlalu sering mengganti air karena larva sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kalau dirawat dengan baik, kepiting bakau bisa dipanen setelah beberapa bulan. Dalam satu siklus, keuntungan yang didapat bisa mencapai beberapa juta rupiah, tergantung jumlah dan ukuran kepiting. Saat panen, jaga kelembapan tubuh kepiting dengan cara menyemprot air secara berkala. Hal ini menjaga kualitas dan kesegaran saat dijual ke pasar atau restoran. Kepiting segar memiliki harga lebih tinggi dan banyak diminati pembeli, terutama untuk kebutuhan ekspor. Nah, gimana menurut kalian? Ternyata budidaya kepiting bakau ini bisa jadi jenis usaha menarik yang bisa kalian coba di daerah kalian, kan? Selain menguntungkan, usaha ini juga bantu melestarikan ekosistem mangrove. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu ide kalian bisa jadi topik video selanjutnya di Pemburu Amatir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Seluruh video, gambar, dan cuplikan dalam konten ini bukan milik Pemburu Amatir secara langsung. Konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan inspirasi. Apabila ada pihak yang keberatan atas penggunaan materi tertentu, silakan hubungi kami melalui email resmi di deskripsi video.